hadir, kakak rasa sakitnya luar biasa dan bikin jiwaku terguncang luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Ini komentar dari Kak Bintang Kejora, masih seputar kondisi kejiwaan atau batin kita setelah suami ketahuan selingkuh ya. Jadi yang Kak Bintang rasakan adalah rasanya sakit luar biasa dan bikin jiwaku terguncang luar biasa. Yuk, coba ngacung siapa teman-teman di sini yang ngerasain hal yang sama setelah ujian suami selingkuh? Masya Allah rasanya ya. Orang yang kita percaya, orang yang selama ini kita pasrahkan, kita serahkan, kita sandarkan hidup kita sama dia. Orang yang jadi teman kita tidur, orang yang menjadi teman berbagi susah dan senangnya kita. Orang yang kita rasa adalah separuh jiwa kita. Orang yang selama ini menjadi apa ya? Ya aku adalah dia, dia adalah aku. Orang satu-satunya orang yang kepada dia aku merasa yakin dan sangat percaya, bahkan gak kepikiran sedikit pun kalau akan ada orang lain di antara kita. Allah ya, seseorang yang seperti itu maknanya, artinya, dan rasanya dalam kehidupan kita, dalam jiwa kita. Wajar banget kalau ternyata setelah kita tahu dia menyukai, bahkan berhubungan bersama dengan perempuan lain selain kita, lalu yang kita rasakan adalah ini ya, sakit yang luar biasa dan jiwa yang terguncang. Wajar banget, karena orang yang paling kita percaya di dunia ini ternyata berubah menjadi orang yang kita sama sekali gak kenal. Kok ternyata aku gak kenal dia, ternyata aku gak tahu siapa dia ya. Ternyata selama ini semua yang aku pikir tentang dia tuh salah. Jangan-jangan semua yang selama ini dia kasih ke aku, semua kebersamaan kita, semua kebaikannya palsu. Jadi rasanya seperti kita baru tahu kalau ternyata selama ini kita tuh lagi sama orang asing, sama stranger. Seseorang yang di depan kita taunya beda, di belakang ternyata beda lagi ya. Seseorang yang padahal kita udah mencurahkan dan menyandarkan seluruh hidup kita kepada dia, ternyata menjadi seseorang yang kita sama sekali gak kenal. Bisa beda di depan, bisa beda di belakang. Bahkan sanggup untuk jatuh hati sama perempuan lain, berbagi waktu sama perempuan lain, berbagi tubuh, berbagi tempat tidur, berbagi segala-galanya sama perempuan lain. Wajar kalau rasanya akan sakit dan jiwanya terguncang ya. Jadi buat teman-teman yang baru mengalami ujian suami selingkuh, terus merasa sangat hancur, nangisnya tidak berhenti-henti, overthinking, trauma, trust issue-nya, kondisi mentalnya benar-benar terguncang, mungkin sampai merasa mendekati depresi, sampai insomnia, gak bisa makan, gak bisa tidur, gak bisa berfungsi dengan baik, setiap hari gak bisa mengurus anak-anak dengan benar. Wajar, sangat wajar. Kenapa? Karena jiwanya terluka, batinnya lagi terluka. Makanya jadi gak bisa menjalankan kehidupan seperti biasa. Apa yang harus aku lakukan? Yang harus dilakukan adalah mengobati atau menyembuhkan luka di jiwanya. Kenapa sih kita bisa merasa sakit luar biasa dan jiwanya terguncang, sampai-sampai mungkin kita ngerasa depresi ya, sampai-sampai kita gak bisa maksimal menjalankan kehidupan sehari-hari? Kan karena ini, karena luka di batinnya sangat dalam dan sangat besar, sehingga mengeluarkan rintihan dan rontaan jiwa ya. Rintihan dan rontaan jiwa yaitu tadi, merasa depresi, trust issue, marah terus, nangis terus, galau terus, tidak berfungsi maksimal, bla bla bla. Itu namanya rintihan dan rontaannya jiwa. Wajar, karena ada lukanya. Seperti badan aja, kalau ketusuk pisau kan kita pasti ngeluarin rintihan dan rontaan. Batin juga begitu, jiwa juga begitu. Sama juga kayak di badan, kalau ketusuk pisau kita akan merintih dan merontak kesakitan. Gimana biar rintihan dan rontaan kesakitannya berhenti? Tentu lukanya harus disembuhkan, harus dipulihkan. Di jiwa juga begitu. Kalau kita mau rintihan dan rontaan jiwanya berhenti, berarti luka di jiwanya yang harus dipulih. Sini caranya untuk bisa memulihkan luka di jiwa setelah perselingkuhan suami ada banget, tentu ada banget ya. Misalnya salah satunya adalah juga dengan membiarkan jiwa ini merasakan dan menerima semua luka yang ada. Jadi jangan ditolak sakitnya, penyebab rasa sakitnya itu perselingkuhan suami, jangan ditolak. Harus diterima dan biarkan dia terluka ya. Rasakan lukanya, berdoa, biarkan waktu yang membantu kita, Allah Tuhan yang membantu kita bersama-sama dengan waktu pelan-pelan menyembuhkan semua luka yang ada di dalam. Nikmatin ya, nikmatin aja alurnya, bawa dalam doa, berusaha untuk terus memikirkan hal-hal yang baik-baik, rasakan kebaikan-kebaikan yang setiap hari diturunin sama Allah, diturunin sama Tuhan, diturunin sama semesta buat hidup kita. Karena
Di balik ujian yang berat banget seperti ini, Mimi yakin setiap hari kan akan terus dan selalu ada kebaikan-kebaikan yang diturunin sama Tuhan juga. Fokus rasa-rasain yang itu, nikmatin rasa sakitnya, bawa dalam doa, ya. Libatkan Allah, libatkan Tuhan untuk memulihkan luka-luka itu. Sambil pikirannya kita berfokus pada hal-hal yang tadi Mimi bilang, yang baik-baik, berkat-berkat yang setiap hari hadir dalam kehidupan kita, termasuk anak-anak yang tetap masih sehat, suami yang ternyata walaupun punya kesalahan seperti itu dia masih minta maaf, berusaha untuk memperbaiki keadaan, berusaha untuk berubah, lebih royal mungkin. Setelah itu bisa melakukan apa lagi? Mungkin fokus pada mengembangkan diri, ya. Setelah ujian yang kemarin kita mungkin bisa pelan-pelan belajar introspeksi, apa ya aku kurangnya, mungkin aku juga ada kurangnya. Terus mulai upgrade diri. Oh iya, kalau aku mungkin kemarin-kemarin tuh terlalu cerewet gitu ya. Kalau aku mungkin kurang merawat diri, kurang perhatian sama suami, yuk mulai fokus melakukan kebaikan-kebaikan untuk diri kita, supaya diri kita berkembang. Belajar dari ujian yang kemarin ini. Kenapa sih diterpa ujian sebegitu beratnya, aku sangat sakit luar biasa dan jiwaku terguncang, tapi aku tetap tidak bisa melepaskan suami? Salah satu alasannya udah pasti karena aku ini adalah seorang perempuan yang tidak mandiri. Aku belum mampu, belum sanggup menafkahi anak-anak sampai dengan di masa depan mereka nanti. Berarti saat ini mungkin kita boleh fokus ke mengembangkan kemampuan diri, memandirikan finansial, bisa mulai cari kerja, atau fokus buka usaha misalnya, atau lebih fokus nabung untuk mempersiapkan masa depan anak-anak. Tujuannya biar apa? Tujuannya supaya kalau suatu hari apapun yang terjadi menimpa rumah tanggaku, sebesar apapun ujiannya, seandainya aku harus terus melaju hanya bersama dengan anak-anak, aku sanggup dan aku bisa. Ujian yang terberat itu belum tentu suami selingkuh aja loh. Kita nggak pernah tahu kan, ke depan ini rumah tangga kita akan kena badai apa. Paling tidak kalau kita sudah mandiri, paling tidak kalau kita sudah berkembang, paling tidak kalau kita sudah independen secara finansial, apapun yang terjadi sama rumah tangga kita, ya ujian seberat apapun, insya Allah kita sama anak-anak bisa maju terus. Boleh mungkin kita fokus mengupayakan dan memikirkan yang itu termasuk cara-cara untuk artinya untuk bisa memulihkan luka di jiwa kita, ya, memulihkan luka di batin kita, supaya pelan-pelan bisa mulai tenang, supaya kebahagiaan pelan-pelan bisa mulai terasa, sehingga ini sakit luar biasa dan jiwa yang terguncangnya bisa pelan-pelan hilang. Nah, sebetulnya secara detail cara-caranya dan bagaimana cara menjalankan rumah tangga kembali setelah suami berselingkuh dan jiwaku hancur terguncang seperti ini, itu dibahas secara lengkap di sesi sharing one on one langsung sama Mimi, ya. Bagaimana sih cara aku bisa pulih, bahagia, dan self love sehingga aku bisa kembali menjalani rumah tangga dengan bahagia lagi setelah ujian suami berselingkuh. Bahkan gak cuma bahagia, bisa lebih bahagia, bisa banget. Teman-teman kita yang berhasil gak sedikit, sudah banyak, ya, yang berhasil jalanin sesi praktek pulih bahagia self love secara mandiri, yang sampai akhirnya membuat dirinya itu bahagianya bertubi-tubi. Bahagianya bukan karena suami baik dan berubah, bahagianya karena mampu mengelola emosi di dalam jiwanya, mampu mengolah rasa di dalam jiwanya, sehingga yang terasa hanya kebahagiaan. Nah, karena kita jadinya berubah jadi orang yang positive thinking, tanpa disadari perubahan kita ini ngajakin suami pelan-pelan ikut berubah tanpa kita nasehatin dia, tanpa kita ngajak-ngajak dia. Pure karena kita sikapnya udah berubah, karena kita udah sanggup memulihkan dan membahagiakan jiwa kita sendiri, sehingga sikap kita pun berubah jadi sikap-sikap yang positif. Dan tanpa disadari sikap positif ini ikut membawa suami berubah pelan-pelan. Akhirnya rumah tangganya malah bisa jauh lebih bahagia dari sebelumnya, ya. Yang berhasil teman-teman udah banyak banget. Makanya mungkin teman-teman yang butuh gitu ya teman untuk ngobrol, Mi aku pengen bisa pulih, aku pengen bisa bangkit, aku mau bisa bahagia lagi, boleh banget ikutan sesi one on one sharing langsung sama Mimi. Caranya klik link di bio, janjian sama admin Mimi, ya. Mudah-mudahan kita mudah-mudahan teman-teman bisa kembali bahagia, jiwanya tenang, bisa kembali berfungsi maksimal sebagai ibu, sebagai istri, kembali mengurus anak-anak, bahkan bisa berkembang lebih pesat lagi daripada yang sekarang. Semangat ya teman-teman, I love you.